Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali datang beribadah. Hanya saya lihat kursi banyak yang kosong. Ini baru minggu kedua bulan Januari udah banyak yang rupanya terhambat untuk datang ibadah ya. Saudara perlu berdoa tiap hari kepada Tuhan supaya ibadah jangan menjadi terhambat, saudara. Di awal-awal tahun kita perlu firman, setiap hari kita perlu firman, kita perlu bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pagi ini Bapak Ibu saya ingin melanjutkan khotbah Tuhan Yesus yang terkenal yaitu khotbah di atas bukit. Saya katakan bahwa minggu lalu bahwa khotbah di atas bukit adalah sebuah pengajaran yang Tuhan berikan kepada umatnya bahwa Tuhan ingin memberikan sebuah cara pandang yang baru ya tentang kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita melihat dengan kacamata atau perspektif yang berbeda dari dunia ini, saudara. Kalau perspektif kita adalah cara dunia atau cara pandang kita adalah cara pandang dunia, maka tentu apa yang kita kerjakan sehari-hari adalah selalu berdasarkan apa yang dunia katakan. Makanya jangan heran kalau saudara sudah menjadi seorang anak Tuhan, tetapi kemudian cara pandang saudara mengikuti cara pandang dunia, saudara akan mengalami sebuah pertentangan di dalam batin saudara. Bahkan saudara tidak akan mengalami kemaksimalan apa yang Tuhan katakan dan janjikan dalam firman-Nya. Nah, mari kita kembali melihat kepada firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal 5. Satu ayat saja yang akan saya baca dan saya bahas di dalam khotbah di atas bukit, Matius pasal 5 ayat 4, sudah tertulis di layar. Boleh kita baca sama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apakah saudara sedang mengalami duka cita hari ini? Atau saudara pernah mengalami duka cita? Mungkin setiap kita pernah mengalami duka cita. Apa sih duka cita itu? Duka cita itu adalah satu perasaan yang amat sedih, ya. Biasanya orang mengalami duka cita karena mereka kehilangan, ya, kehilangan seseorang yang dicintai, ya. Kehilangan ini bisa karena meninggal, bisa karena pergi, bisa karena mungkin bercerai, ya, suami istri bercerai. Walaupun marah seperti apa, tapi ada duka cita, saudara, yang dirasakan, ya. Tapi duka cita bisa juga mungkin karena kehilangan benda-benda, ya. Dia kehilangan mungkin uang dalam jumlah yang besar, atau dia kehilangan barang yang dia sayangi begitu ya, karena rusak atau dicuri atau hilang dan sebagainya ya. Atau juga orang bisa merasa berduka cita karena hilang kesempatan ya, hilang peluang. Mungkin dia harusnya mendapat peluang bisnis atau dia mendapat peluang pekerjaan, tapi kesempatan itu hilang dan itu menimbulkan kesedihan di dalam hatinya ya. Tapi ada juga yang kehilangan peliharaan, saudara, ya, kehilangan anjing atau kucing, ya, dia sangat sayang dengan binatang itu, satu hari kehilangan ya. Kami pernah punya anjing, terus anjing kami ini meninggal karena melahirkan ya. Nah, saya nggak tahu meninggal, tahu-taunya istri saya bilang, Pak, siapa namanya waktu itu lupa, sudah mati dan dikubur ya, dan dia nangis gitu ya, sedih gitu ya. Ya udahlah, saya bilang, mau dibilang apa. Tapi begitulah ketika kita mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu dan kita kehilangan, kita bisa merasa duka cita. Tapi duka cita bisa juga disebabkan karena mungkin kita melakukan sebuah pelanggaran, saudara ya. Kita melanggar sebuah hal atau berbuat dosa mungkin, atau membuat pelanggaran yang berdampak kepada sesuatu yang serius atau menyebabkan kerugian, maka tentu ada rasa duka cita ya, penyesalan dan duka cita. Nah, saudara-saudara, di zaman ini ada banyak orang yang
mengalami duka cita dalam berbagai macam bentuk. Dan disebabkan oleh berbagai macam sebab. Nah, sebagian orang bisa mengekspresikan rasa duka citanya ya. Mungkin dengan menangis, mungkin dengan ya macam-macam ya orang mengekspresikan rasa duka citanya. Tapi sebagian orang nggak bisa. Dia paling hanya diam. Dia menangis dan sedih hanya dalam hati saja ya. Atau dia juga menangis kalau dia ada di kamar sendirian. Mungkin orang tidak melihat dia duka cita ya. Kalau ketemu orang kelihatannya baik-baik saja. Tapi hatinya penuh dengan tangisan dan kesedihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan pagi hari ini bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan mendapat penghiburan. Nah, kita akan mencoba melihat dari firman Tuhan bagaimana seseorang bisa mendapatkan penghiburan dan kekuatan ketika mereka menghadapi duka cita. Raja Daud sendiri pernah menyatakan di dalam Mazmur 30, mari kita baca Mazmur 30 ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi Raja Daud sendiri pernah mengalami duka cita, saudara. Dia mengalami banyak duka cita sebetulnya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, seorang Raja Daud berduka cita dalam berbagai macam hal, saudara. Pertama, dia pernah berduka cita karena dia dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh mertuanya, saudara. Bayangkan, mertuanya mau membunuh dia. Bagaimana sedihnya hati Daud karena istrinya dipisahkan ya oleh mertuanya. Jadi dia dipaksa berpisah oleh mertuanya yaitu Raja Saul pada waktu itu. Dan Raja Daud berduka cita kenapa dia menjadi seorang buronan ya, menjadi seorang buronan negara, saudara. Bayangkan kalau orang menjadi buronan negara, waduh hidupnya itu pasti merasa tidak aman ya. Dia takut melihat jangan-jangan ada polisi ngelihat saya dan sebagainya. Daud pernah mengalami seperti itu ya. Ada banyak mata-mata raja yang mencari Daud lagi ada di mana. Dia hidupnya tidak nyaman, saudara. Daud pernah mengalami duka cita kenapa dikhianati oleh anaknya sendiri. Bayangkan anak yang dia kasihi, anaknya yang paling ganteng, ternyata mengkhianati dia, saudara. Bahkan ingin membunuh Daud. Betapa sedihnya hati seorang ayah ketika mengetahui ada anak yang dia kasihi justru ingin membunuh dia. Dan akhirnya kesedihan dia justru adalah ketika anaknya ini mati di medan perang. Ya. Mungkin orang berpikir harusnya Daud senang dong ya, anak yang pengen bunuh dia sekarang malah mati. Enggak, hatinya sedih. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya walaupun anaknya ini ingin membunuh dia. Tetapi dalam Mazmur ini Daud berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Artinya di sini Daud mengalami satu kekuatan, bahkan Tuhan mampu mengubah duka cita dalam hidupnya menjadi sukacita. Mari kita membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 4 tadi. Sebetulnya adalah sebuah bagian dari nubuatan Nabi Yesaya yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 2. Di sana tertulis dikatakan begini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi rupanya Nabi Yesaya sendiri sudah memberikan sebuah nubuatan bahwa akan ada masa, akan ada waktu di mana Tuhan akan mengubah hati orang yang berkabung itu. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka yang berkabung. Dan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini kemudian dibacakan kembali oleh Tuhan Yesus secara lengkap. Mari kita baca. Ya, saya memberikan ayat-ayat ini supaya saudara memahami bahwa firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sesuatu yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan ratusan tahun sebelumnya, ya. Sehingga keakuratan firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki ini adalah luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara atau siapapun yang meragukan Alkitab, saya mau katakan Alkitab benar-benar adalah kitab atau berisi
firman Tuhan yang sangat akurat dan tepat. Sehingga siapapun yang mempercaya Alkitab, mereka akan mendapatkan manfaat yang besar dari dalamnya. Ya, mari kita baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika dia membaca ulang kembali kitab Nabi Yesaya ketika Yesus ada di rumah ibadat orang Yahudi yaitu sinagog. Dikatakan demikian, Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah kutipan Nabi Yesaya. Lalu ayat 21 Lukas 4, Yesus berkata demikian. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, Yesus berkata pada hari ini. Artinya pada hari engkau mendengar firman ini dikubacakan, pada hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini, nubuat ini saya ulang kembali, genaplah ini. Artinya terjadilah hari ini bagi hidupmu. Terjadilah apa yang tertulis dalam firman ini di dalam kehidupanmu. Kok gak ada yang amin ya? Saya udah ngomong sampai teriak-teriak nih. Berarti saudara belum mudeng apa yang saya maksudkan. Firman Tuhan berkata, pada hari ini, apa yang Alkitab katakan, nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan, terjadilah. Saudara, apakah saudara mengharapkan firman Tuhan terjadi dalam hidupmu? Atau saudaranya mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab hanya sebatas sebagai sebuah tulisan belaka. Seolah-olah apa yang tertulis itu nggak relevan dengan hidupmu. Seolah-olah apa yang di dalam Alkitab ini bukan sesuatu yang menjadi yang saudara harapkan untuk terjadi. Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan ini dan berkata, Yesus berkata pada hari ini, genaplah nas ini. Maka artinya firman yang keluar dari mulut Bapa di sorga 2700 tahun yang lalu melalui Nabi Yesaya, kemudian dibacakan oleh Yesus. Firman itu bekerja, saudara. Firman itu akan terwujud. Firman itu akan terlaksana. Karena firman Tuhan juga berkata, apa yang keluar dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya firman itu akan bekerja. Firman itu akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup semua orang yang menerimanya, mempercayainya. Mengapa ada orang di tengah-tengah dunia ini yang mengalami firman dan yang tidak mengalami firman? Sama-sama dengar firman Tuhan, tapi satu orang mengalaminya, satu orang tidak mengalaminya. Karena mereka berbeda dalam soal respon kepada firman Tuhan. Perbedaan respon kita lah yang akan menentukan apakah kita akan menerima apa yang firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau mendorong kita. Setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, setiap kali saudara membaca Alkitabmu, respon dengan benar. Supaya engkau mengalami kuasa dari firman itu. Karena saya percaya firman punya kuasa mengubah hidup manusia. Mengubah nasibmu, mengubah keadaanmu, mengubah situasimu. Sekalipun mungkin situasimu dikatakan mustahil dan sulit. Nah, Yesus berkata, pada hari ini,
Kalau bilang pada hari ini, berarti hari ini kan? Kalau besok Tuhan berkata pada hari ini, maka berarti itu pada hari ini. Jadi firman Tuhan ini berlaku pada hari apa saja. Pada saat engkau membacanya, saat engkau mempercayainya, pada hari itu firman ini akan terjadi, saudara. Jadi bukan, tunggu bulan depan, tunggu tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Karena Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan apa yang Tuhan katakan? Bahwa pada hari ini, aku memberitakan kepadamu sebuah musim yang baru. Sebuah era yang baru. Yang namanya tahun rahmat Tuhan. The year of the Lord. Tahun perkenanan Tuhan. Hari ini dimulai sebagai tahun perkenanan Tuhan, saudara. Apa itu tahun perkenanan Tuhan? Tahun di mana Tuhan berkenan atas saudara dan saya. Mengapa banyak duka cita dalam hidup manusia? Karena mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan tidak berkenan dengan hidupku. Mereka merasa bahwa Tuhan terlampau jauh. Saya tidak layak. Saya tidak pantas. Sehingga yang ada dalam hidup saya hanyalah kesedihan demi kesedihan. Kedukaan demi kedukaan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mengalami situasi seperti itu, dan pikiranmu selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang semacam itu. Dan itu sangat mempengaruhi hidupmu. Karena ketika seseorang di alam bawah sadarnya, saya katakan di alam bawah sadar. Kenapa? Karena mungkin ketika dia dalam keadaan sadar, dia kelihatan oke-oke saja. Tetapi alam bawah sadar seseorang, selalu ada suara yang berkata begini, kamu gak layak. Lihat nih, hidupmu begini karena dosa-dosamu di waktu yang lampau. Inilah akibat daripada apa yang dulu sudah kamu lakukan. Dan itu terus ada dalam hati kecilnya, saudara. Makanya banyak orang hidupnya tidak merdeka. Hidupnya tidak mengalami sukacita. Karena selalu ada suara-suara semacam itu. Tapi pagi ini saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan mengatakan, tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini berarti hidupmu adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena apa yang saudara perbuat. Tapi karena apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Saya terus menerus mau mengatakan ini kepada kita sebagai umat Tuhan. Agar kita selalu melihat apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itu adalah awal dari segala perubahan yang akan saudara dan saya alami. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sungguh-sungguh sudah mengampuni dosa-dosamu. Dia sungguh-sungguh, dia benar-benar sudah melayakkan saudara sebagai anak-anaknya. Ketika engkau percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan berkenan atas hidup umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahun rahmat Tuhan adalah sebuah janji yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Tahun-tahun hidup kita adalah tahun-tahun di dalam rahmat Tuhan. Perkenanan Tuhan, saudara. Itu adalah hari-hari kita seharusnya yang kita jalani. Itu adalah kabar baik yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada orang mengharapkan apa sih kabar baik? Kabar baik adalah kabar di mana kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang-orang yang ada di bawah kutuk. Nah, bagaimana Pak kalau saya sedang mengalami banyak pergumulan? Saya mengalami banyak kesedihan hari-hari ini. Percayalah bahwa bukan itu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Percayalah bukan itu yang direncanakan oleh Tuhan dalam hidupmu. Bukan Tuhan yang menghendaki saudara mengalami duka cita yang membuat engkau tenggelam di dalam kesedihan. Beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk melayani seorang ibu. Karena dikatakan ibu ini berduka cita karena kehilangan anaknya. Anak yang dikasihi, saudara. Dia punya beberapa anak, tapi ini anak kayaknya yang paling dikasih atau disayang. Kenapa? Karena anaknya ini pintar. Dan baik banget sama orang tua gitu ya. Sehingga ini anak menjadi sebuah kebanggaan bagi ibu dan bapaknya. Tapi suatu hari anak ini meninggal. Saya lupa meninggalnya kenapa. Lalu anak ibu ini berduka cita, saudara. Kehilangan anak yang dikasihinya. Anak yang menjadi harapan dia. Anak yang akan menjadi kebanggaan bagi dirinya dan keluarganya. Rupanya duka cita itu begitu mendalam dalam hati ibu ini. Sampai dia menutup diri. Bahkan rumahnya pun ditutup, saudara. Jendela-jendela rumahnya pun ditutup. Jadi boleh dibilang kalau kita ke rumahnya itu gelap, saudara. Bayangkan, duka cita yang begitu mendalam membuat dia gak mau membuka diri kepada orang lain. Mungkin kalau orang bilang sekarang, ya mungkin mengalami depresi. Ya, jadi kalau ada orang yang mengalami kesedihan yang sangat mendalam sampai level depresi, maka kemungkinan dia akan mulai menutup diri. Ya, dia nggak mau berkomunikasi di kamar, kunci kamar. Ya mungkin keluar hanya untuk ke toilet, habis itu masuk lagi ke kamar. Makan di kamar, ngambil makanan, masuk lagi ke kamar. Berarti ada sesuatu di dalam jiwanya. Puji Tuhan ibu ini ya dilayani dan butuh waktu, saudara, sampai dia bisa membuka diri kembali. Rumahnya bisa terbuka kembali. Memang tidak mudah bagi orang yang sedang mengalami duka cita, yang mengalami sampai level depresi untuk bisa membuka dirinya. Tapi saya percaya kuasa firman dapat mengubah hidup seseorang. Amin. Jadi mereka yang berduka cita digambarkan juga seperti orang yang mengalami kebutaan. Ya. Mereka seolah-olah tidak bisa melihat keindahan yang ada di sekitarnya. Yang dia lihat adalah gelap. Dia seperti hilang pengharapan. Dia seolah-olah merasa, saya gak punya masa depan lagi. Saya gak punya harapan lagi tentang yang baik di masa mendatang. Makanya jangan heran orang yang berduka cita sampai level depresi, dia bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri, saudara. Hati-hati jangan sampai saudara mengalami duka cita sedemikian rupa sampai saudara ingin menghabiskan hidup saudara, menghabisi hidup saudara dengan bunuh diri. Ketika orang sudah dalam keadaan seperti itu, dia merasa dunia ini menjadi gelap.
perasaan mereka menjadi tumpul atau tawar. Ya nggak ada yang bisa memberikan dia sukacita. Walaupun mungkin dia makan yang enak, tapi dia rasa hambar. Orang datang, ayo dong, ayo jalan, nggak mau, diajak jalan nggak mau. Bahkan ada yang lebih parah, sampai mandi pun nggak mau, saudara. Ya, menyedihkan kalau orang-orang yang mengalami duka cita semacam ini. Sehingga mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang kita bilang aneh gitu ya. Tidak wajar atau bahkan berlebihan. Jadi orang yang berduka cita dalam kondisi yang parah, mereka bisa seperti dalam sebuah penjara. Ya, namanya penjara kesedihan. Bahkan mereka menolak untuk dihibur. Temennya datang, udahlah lo ngomong apa aja, gue gak mau dengerin. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimanakah seseorang dapat dilepaskan dari kondisi yang demikian? Seperti saya katakan tadi, seringkali nasihat dan motivasi saja tidak cukup atau tidak bisa membebaskan mereka dari duka cita. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan, firman yang diurapi oleh Roh Kudus adalah kuasa yang sanggup membebaskan seseorang. Mungkin kita nggak menyadari betapa kuasa firman itu ada, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan adalah roh dan hidup. Tahukah saudara, ketika bumi dikatakan dalam kitab Kejadian dalam keadaan gelap gulita, lalu datanglah firman Tuhan yang berkata, jadilah terang, maka semesta ini menjadi terang, saudara. Ini menunjukkan bagaimana firman yang disampaikan oleh Tuhan dapat menembus kegelapan, bahkan kegelapan yang paling gelap sekalipun. Kegelapan yang paling pekat sekalipun. Saudara, kalau ruangan ini dimatikan lampunya, semua total, tidak ada lampu ya, satu pun cahaya, termasuk AC itu kan ada cahaya ya, menunjukkan derajat. Mati semua nih. Ini pasti ruangan sangat-sangat gelap, saudara. Untuk kita membuka mata saja, kita tetap sulit melihat. Dalam Alkitab pernah diceritakan, Mesir pernah mengalami tulah yang namanya kegelapan, saudara. Jadi sepertinya kegelapan itu malah seperti bisa dipegang. Saking tebalnya kegelapan itu, orang berjalan itu mesti meraba-raba. Nah, saya mau katakan, itulah gambaran orang yang hidup dalam duka cita yang sangat dalam. Apa yang bisa menembus jiwanya? Kata-kata manusia nggak bisa, saudara. Biarpun saudara bilang, ayo menghibur dia. Udah lupakan, udah nggak usah sedih-sedih. Tanpa firman yang diurapi Roh Kudus, itu sulit untuk membuat orang itu mengalami kelepasan dari duka citanya, saudara. Tapi firman Tuhan dikatakan adalah terang. Firman Tuhan itu adalah terang. Alkitab mengatakan firman Tuhan itu pelita. Terang bagi jalanku. Terang bagi kakiku. Ketika orang dalam duka cita, dia sedang dalam kegelapan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pikirannya seperti buntu, hatinya dalam keadaan tumpul, gak punya perasaan apa-apa. Mungkin dibilang sedih udah gak sedih lagi, dibilang marah juga gak tahu. Yang ada hanyalah keputusasaan. Siapa yang dapat menolong orang-orang yang seperti ini? Firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan.
Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata biasa. Tapi firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu akan menjadi seperti terang yang mampu menembus kegelapan yang paling gelap sekalipun. Bahkan firman Tuhan digambarkan sebagai pedang yang sangat tajam. Mari kita lihat di dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohim hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, dahsyat ya. Kalau saudara baca pelan-pelan ayat ini, mengatakan firman Tuhan hidup dan kuat. Ya, firman itu kan perkataan, saudara. Perkataan. Kalau saudara mengucapkan firman Tuhan, saudara berkata-kata yang bersumber dari Tuhan. Kalau saudara mendapatkan firman Tuhan, ketika saudara dalam keadaan depresi, ketika saudara dalam keadaan berduka cita, saudara mendapatkan firman, pewahyuan dari Roh Kudus. Kata-kata menembus jiwamu yang gelap. Kata-katamu menembus hatimu yang bagaikan dikuasai, ada dalam sebuah benteng yang kuat. Seperti ada pintu baja tebal di hatimu. Nggak ada yang bisa menembus itu, saudara. Tapi ketika ada firman, firman yang diilhami oleh Roh Kudus, maka firman itu sanggup menembus itu, saudara. Dia sangat tajam, yang menusuk amat dalam, menembus jiwa, saudara. Bahkan dikatakan memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu bisa jadi, itu satu, saudara. Ya, tapi firman Tuhan bisa memisahkannya. Kenapa perlu memisahkannya? Karena jiwa yang dalam keadaan depresi membuat kita nggak bisa mendengar, mengerti akan rencana Tuhan, saudara. Roh kita sebetulnya adalah roh Yesus. Tapi ketika jiwa yang dalam keadaan depresi menyatu dengan roh ini, maka kuasa yang ada dalam rohmu itu seperti nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena jiwanya begitu kuat. Jiwa yang dalam keadaan depresi, jiwa dalam keadaan putus asa, jiwa dalam keadaan berduka cita. Baca Alkitab juga nggak ngerti. Dengar khotbah juga nggak ngerti. Tahu itu firman Tuhan, tapi kok nggak bisa. Nggak bisa membuat hati saya jadi tergerak, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena jiwanya yang dalam keadaan ketakutan, kesedihan, kepahitan, dalam keadaan depresi menguasai rohnya, saudara. Nah, perlu pedang roh. Perlu firman yang diurapi. Sehingga sanggup memisahkan jiwa dan roh ini. Supaya jiwa yang dalam keadaan gelap ini perlu diterangi dulu. Saudara, mungkin apa yang saya sampaikan agak abstrak buat saudara. Tapi gambarannya begini. Bahwa kalau orang dalam keadaan duka cita, seringkali hati ini sudah tawar. Hati ini sudah lemah. Roh yang ada dalam diri kita seperti tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal itu roh Tuhan. Kenapa? Karena kita terlampau dikuasai oleh keadaan jiwa kita. Yang depresi itu adalah jiwamu, saudara. Yang berduka cita itulah jiwamu, bukan rohmu. Karena rohmu adalah roh yang perkasa, roh yang dari Tuhan. Tapi jiwa yang berduka cita
Karena kesedihan, kehilangan, kepahitan, kemarahan, kekecewaan itu begitu menguasai. Nah, ini perlu dipisahkan. Oleh apa? Oleh firman. Firman yang bagaimana? Firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Saya mau katakan, kalau sekedar membaca Alkitab, saudara hanya membaca logos namanya. Ya. Makanya banyak orang membaca Alkitab nggak ngalami apa-apa, saudara. Kenapa? Karena dia hanya membaca huruf-huruf yang mati. Tapi kalau saudara ingin mengalami sebuah terobosan dalam hidupmu, engkau perlu menerima firman yang hidup. Pedang roh. Bukan cuma membaca Alkitab, tapi sebagai huruf-huruf, susunan huruf-huruf dan kata-kata saja. Hanya firman yang hidup, firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Itu yang bisa membebaskan orang. Itu yang bisa membuat hidup manusia berubah. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Tuhan, berikan aku firman-Mu. Tuhan, berikan aku firman-Mu. Bukan cuma sekedar aku membaca Alkitab. Alkitab mencatat, orang-orang Yahudi baca Alkitab, saudara. Mereka menyelidiki Alkitab, tapi mereka nggak bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena mereka membaca Alkitab sebagai tulisan-tulisan yang mati. Tapi ketika Roh Kudus menyingkapkan firman-Nya, itu menjadi tulisan-tulisan yang hidup. Itulah yang memerdekakan jiwa kita. Itulah yang membebaskan kita dari semua duka cita, kemarahan, kepahitan, ikatan-ikatan dosa. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Hari ini. Namun saudara harus meresponinya dengan benar. Saudaranya mengalami tahun rahmat Tuhan itu. Jika saudara mulai masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana saudara merindukan firman yang hidup, di mana saudara merindukan firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Miliki kerinduan itu, saudara. Miliki kehausan itu. Dulu saya nggak memahami, tapi Tuhan mau kita masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan. Bukan sebatas hubungan yang bersifat formalitas. Tapi harus masuk ke dalam hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Dekat itu batinnya, saudara. Orang bisa satu rumah, tapi kalau batinnya nggak deket, ngomongnya bisa teriak-teriak, betul nggak? Tapi kalau orang berjauhan, batinnya dekat, ngomongnya bisik-bisik. Tahu kenapa bisik-bisik? Lagi pacaran, ngomongnya bisik-bisik. Karena hatinya dekat. Tapi ini di rumah satu rumah, karena hatinya jauh, ngomongnya mesti teriak-teriak, "Wey!" Nah, itu menunjukkan ini orangnya lagi dekat hatinya atau enggak nih. Kita pun dengan Tuhan sama, saudara. Tuhan inginkan kita punya kedekatan dengan Dia, amin. Kedekatan batin. Nah, kedekatan batin ini hanya terjadi apabila kita terus-menerus di dalam firman Tuhan, menerima firman yang diurapi. Firman yang menjadi rema istilahnya. Firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Saudara membaca Alkitab
firman itu begitu hidup. Firman itu begitu berdampak dalam hidupmu. Firman itu bahkan seperti mungkin hantaman yang menghancurkan tembok-tembok Jericho di hati kita. Yang menghancurkan dinding-dinding baja di hati kita. Karena dunia dan iblis ini terus-menerus berusaha membangun tembok di dalam hati kita terhadap Tuhan, saudara. Ya, saya mau katakan kesenangan dunia, perkara-perkara dunia yang terus-menerus ada dalam hidup kita, yang terus-menerus kita makin sukai, itu akan menjadi sebuah tembok. Tembok yang tinggi dan tembok yang tebal yang memisahkan kita dari Tuhan secara hubungan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika tembok itu sudah semakin tinggi dan semakin tebal, kita nggak merasakan lagi kehadiran Tuhan. Kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang formalitas. Ke gerejanya masih. Tapi formalitas. Bukan sebuah hubungan. Tetapi kalau kita menjaga, hubungan itu harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah menerima Kristus dalam hidupmu, amin. Kristus yang ada dalam hidupmu harus dijaga persekutuannya. Saudara harus terus menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan. Rindukan selalu Tuhan. Rindukan selalu hubungan dengan Tuhan. Saudara harus merasakan getaran di dalam jiwamu. Ada yang mengatakan tadi, saya sedikit ilustrasi tadi. Kalau orang lagi jatuh cinta, ngelihat sang kekasih itu hatinya bergetar, deg-degan istilahnya. Bener nggak? Hah? Kalau saudara jatuh cinta dengan seseorang, saudara deg-degan dengan dia. Masalahnya dia nggak deg-degan sama saudara. Saudara deg-degan ngeliat dia, tapi dia biasa aja. Berarti namanya cinta sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Nggak ketemu. Tapi kalau saudara deg-degan, dia deg-degan, maka yang terjadi apa saudara? Hubungan itu begitu wow. Tapi sayangnya banyak orang waktu pacaran mengalami deg-degan yang luar biasa. Tapi setelah menikah, deg-degannya pada hilang. Yang adalah deg-degan kemarahan, kekesalan. Di sini pasangan-pasangannya masih ada nggak nih? Yang udah menikah sekian tahun ya. Kecuali Oma yang sudah pasangannya sudah nggak ada, apa boleh buat ya Oma ya? Hanya terkenang saja ya. Ya Opung Risma ya. Inang Malau. Tapi ternyata di dalam Tuhan yang namanya deg-degan itu harus dipelihara dengan pasangan juga saudara. Getaran kita dengan pasangan kita harus selalu ada. Makanya saudara harus menjaga hubungan dengan pasanganmu. Salah satu nasihat perkawinan yang saya dan istri terima dibilang begini, romantisme dalam pernikahan jangan sampai hilang. Makanya suami istri, nih bagi suami istri yang udah menikah sekian lama, jadwalkan waktu kencan kalian berdua. Jadi kencan itu bukan hanya untuk mereka yang belum menikah, yang udah menikah juga harus kencan.
Katakan amin bagi yang suami istri. Kalau namanya kencan ya berdua, nggak usah ngajak anak, nggak usah ngajak supir, nggak usah ngajak pembantu. Apalagi cucu. Kencan ya kencan, nikmati hubungan berdua. Walaupun cuma minum kopi atau minum teh, tapi itulah kencan. Dan rasakan kembali masa-masa kemesraan itu. Sayangnya banyak orang yang sudah menikah bertahun-tahun, mereka nggak mau kencan lagi. Dan kalau kencan yang diomongin masalah aja ya. Coba, masih ingat nggak waktu dulu pacaran, kalau ketemu yang diomongin apa? Oh, Pak Markus ngajak doa katanya. Rohani banget, Pak. Udah doa belum? Udah saat teduh belum? Ini namanya pacaran STT apa? Mahasiswa STT. Padahal mahasiswa STT aja gak begitu-gitu ya. Saudara, orang lagi pacaran, pasti bicaranya apa? Tentang dirinya bukan? Perasaannya. Aku lagi kesel nih, Say. Aku lagi sedih. Tahu nggak? Gue seneng banget loh hari ini. Kenapa? Ini gue baru beli sesuatu. Artinya waktu kita kencan itu sebetulnya kita sedang berbicara tentang diri kita dan tentang pasangan kita. Betul? Nah, itu yang penting. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita kencan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara bisa menyampaikan isi hatimu, tapi juga engkau perlu mendengar apa yang Tuhan katakan, saudara. Katakan, Tuhan, Bapa, aku ingin mengerti kehendak-Mu. Aku ingin mengerti perasaanmu, Tuhan. Aku ingin mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidupku. Dengarkan dia berbicara kepadamu. Saudara, ketika engkau mempunyai persekutuan yang sedemikian dengan Tuhan, saya percaya dia akan memberikan penghiburan demi penghiburan. Bahkan ketika engkau sedang mengalami duka cita, kesedihan, bahkan kemarahan sekalipun, engkau bisa berkata, Tuhan, aku lagi marah ini. Aku lagi kecewa, Tuhan. Jadi menghadap Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini, apa yang dibutuhkan seorang yang berduka cita adalah firman Tuhan yang hidup. Firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan untuk itu artinya, saudara, untuk mendapatkan firman Tuhan yang hidup, saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa berbicaralah. Tuhan wahyukanlah firman-Mu. Berikanlah aku firman yang hidup itu. Maka kegelapan yang sedang menguasai hati dan pikiranmu akan sirna. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa.